Produk digital is dead. Kata siapa? Nenek moyang lo. Ngomong yang benar. Lihat dulu datanya, baru komentar. So welcome to day 2 of 30 Days Digital Product Blueprint. Di mana day 2 kita akan ngebahas tentang visi dan potensi cuan dari digital product di Indonesia gitu ya. Oke, so seperti apa detailnya? Yuk langsung saja kita bahas ya. Jadi, halo kreator masa depan. Selamat datang di hari kedua dalam perjalanan 30 Days Digital Product Blueprint kamu. Jika kemarin kita sudah merencanakan jadwal dan kalkulasi atau simulasi projections financial goals teman-teman, hari ini kita akan melihat mengapa keputusanmu untuk bisa mulai membuat produk digital sekarang adalah langkah yang sangat tepat. Saat ini Indonesia bukan lagi sekedar penonton di dunia internet, melainkan sudah menjadi pusat perhatian dunia digital. Kamu tidak perlu mencari pembeli jauh-jauh ke luar negeri karena pasar di depan rumah kamu sendiri sudah sangat luar biasa besarnya gitu ya. Nah, dari mana gue tahu? Karena di sini gue sudah melakukan riset dan juga baca dari berbagai macam paper, dan juga gue riset dibantu juga dengan AI itu, dan gue menemukan ada beberapa gitu ya poin-poin utama yang kalau misalnya teman-teman gitu ya mau bikin produk digital saat ini adalah salah satu waktu yang tepat. Kenapa? Karena di Indonesia sekarang kita punya populasi digital sekitar 229 juta pengguna, penetrasi internetnya sekitar 80,66% berdasarkan AppJ. Pengguna media sosial di Indonesia through Instagram, through YouTube dan TikTok segala macam itu 143 juta pengguna aktif. Waktu medsos harian mereka 3 jam 14 menit gitu ya. Nah, koneksi seluler 356 juta atau 125% dari jumlah total penduduk, artinya adalah ada orang yang pakai 2 atau 3 HP sekaligus. Nah, pangsa pasar browser di Indonesia Google Chrome itu 63%, traffic seluler 76,65%, dan pertumbuhan QRIS plus 163% volume year on year. Maksudnya apa? Gua nggak ngerti bang, lo ngomong apaan? Oke, gua sederhanakan ya. Intinya gini, di Indonesia jumlah penggunanya itu 243 juta orang. Artinya adalah marketnya luar biasa besar ya, atau 229 juta pengguna internet aktif gitu ya. Dan mereka, itu yang pertama, jadi pangsa pasarnya gede banget. Yang kedua adalah mereka sangat aktif gitu ya. Ya, 3 jam 14 menit. Artinya mereka kalau dari cuman main medsos doang, lu bisa ubah otak mereka jadi mau beli produk digital lo, itu akan sangat besar marketnya. Dan yang ketiga, pertumbuhan QRIS itu plus 163%. Artinya apa? Artinya mereka udah marketnya besar, terus mereka ngerti dan tahu apa produk digital ya, mereka bisa baca dan pahami. Yang kedua, yang ketiga, mereka bisa bayar pakai QRIS. Artinya lu nggak perlu ngajarin lagi, lu nggak perlu melakukan edukasi market yang terlalu ribet, tinggal lu kasih tahu aja, tinggal lu bikin aja market ini untuk bisa jadi mau sama produk digital yang mau lu jual ini, gitu kan. Jadi kayak gitu. Itulah intinya dari semua statistik yang ada di sini. Kalau teman-teman mau lebih detail tentang statistik ini dan risetnya seperti apa, ya teman-teman bisa klik link ada di deskripsi di bawah lah. Itu gue detailin secara detail ya, riset paper-papernya apa, terus juga sumber-sumbernya dari mana segala macam, itu ada semua ya di dalam kursus yang kreator viral ini kayak gitu. Nah, kemudian kenapa ini kemudian menjadi penting? Yang pertama ya tadi gue dijelasin, pasarnya always on, terus video pendek juga sebagai menjadi raja. Terus orang-orang karena sekarang udah short attention span gitu kan, jadi orang-orang udah bener-bener singkat gitu. Kalau misalnya attention span-nya sangat pendek itu, mereka kalau mau memahami sesuatu atau mau mendapatkan suatu value tertentu lebih suka nonton video-video yang pendek kayak gitu ya. Nah, cuman balik lagi ya, ini tergantung kreator ya. Kalau buat gue pribadi, gue adalah tipikal kreator yang sangat amat males gitu. Mager banget gue ngedit gitu, kayak mager banget gue ya. Jadi gue bisa tipikal orang yang kayak udah nih, gue ada materi segala macam, ini gue rekam cepret, terus abis itu ya udah gue upload aja ke internet gitu kan. Lu suka sama materi gue, ya syukur, enggak ya udah gitu kan. Kayak gitu ya. Cuman mungkin balik lagi ya, semakin berjalannya waktu mungkin gue harus bisa juga ubah kebiasaan gue itu malas ngedit ini gitu. Nanti ke depannya untuk bisa jadi lebih baik lah. Cuman ya buat sekarang ya udahlah, upload aja dulu daripada ribet gitu kan, lamaan gitu ya, langsung aja gitu. Itu yang kedua ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mengejar growth atau views atau juga subscribers atau juga followers gitu ya, teman-teman bisa kejar di video pendek gitu, karena orang-orang lebih suka nonton video pendek. Kalau buat gue nggak peduli gitu kan, mau subscriber gue kecil kayak mau subscriber gue gede kayak followers gue kecil kayak, bodo amat. Yang penting adalah produk digital gue laku gitu ya, know how-nya aja gitu kan. Jadi yang penting gue bisa tahu produk digital gue dan gimana cara ngejualinnya, udah itu aja. Mau subscriber gue cuma 10 kayak, kalau gue bisa menghasilkan gede dari produk digital,
I don't give a shit man. Jadi itu yang kedua ya. Jadi balik lagi tergantung kreatornya ya. Kalau mau ngejar review balik lagi bisa go to short video. Yang ketiga adalah budaya nongkrong di Indonesia. Indonesia adalah salah satu pendengar podcast terbanyak di dunia karena kita suka mendengarkan cerita dan ilmu-ilmu baru. Jadi tipikal orang Indonesia tuh suka banget dengerin gosip, suka banget dengerin cerita atau suka banget bercerita. Jadi podcastnya adalah salah satu yang paling besar di dunia. Jadi kalau teman-teman mau bikin juga itu kan audience juga engage terhadap konten kita, mungkin bisa bikin podcast gitu ya. Oke, langsung aja, tapi sebelum gue lanjut ke dalam materi berikutnya, di sini ada pertanyaan buat teman-teman. Jadi bayangkan jika 0,01% dari 229 juta orang itu tertarik dengan karya kamu, itu sudah ribuan orang. Dari statistik di atas, angka mana yang paling bikin kamu kaget atau makin semangat buat mulai berjualan produk digital ya. Nanti kita bisa diskusi dan komentar di kolom komentar di bawah. Jadi ini ya statistiknya bisa kita lihat di sini. Habis itu berikutnya, sekarang kita masuk ke dalam produk digital, mesin uang pintar tanpa ribet gitu ya. Jadi pernahkah kamu membayangkan memiliki sebuah karya yang bisa menghasilkan uang secara terus-menerus tanpa kamu harus repot membungkus paket atau pergi ke kurir? Inilah keajaiban dari sebuah produk digital. Sederhananya, produk digital adalah aset yang tidak bisa disentuh secara fisik, namun manfaatnya bisa langsung dirasakan setelah di-download atau diakses lah melalui internet gitu ya. Misalnya contohnya apa sih produk-produk fisik yang gampang deh, misalnya kayak ini ya, ini buku-buku kayak gini, ini ada buku nih Contagious, ada buku lagi Marketing 5.0, Hook Point, nih apa ada lagi buku Unmarketing, ada lagi buku 1 million followers. Kalau teman-teman mau bikin buku yang bentuknya kayak begini gitu kan, lo mau jualan buku ini ke orang-orang yang ada di Papua gimana gitu kan? Ini kan harus lewat distributor, kirimnya repot segala macam kan, bukunya berat, ngirimnya mahal. Sedangkan kalau pakai produk digital, as long as mereka punya internet atau koneksi internet, semua orang bisa dapat gitu ya value dari produk digital yang teman-teman bikin gitu. Jadi menurut gua sih sebenarnya kalau lu adalah tipikal orang yang pengen bisa ngasih value sebanyak-banyaknya ke orang lain, ya starting to bikin produk digital. Atau mungkin juga dari sisi pertama ya, kalau distribusinya aja mentok repot gitu ya otomatis berjualannya akan lebih susah. Tapi kalau aksesnya itu sangat lebar seperti produk digital, otomatis lu bisa juga dapat cuan atau ngeruk marketnya tuh jadi lebih gede gitu ya. Jadi ya balik lagi, potensi produk digital itu lebih luas daripada produk fisik yang bentuk-bentuknya kayak buku-buku kayak begini tuh biasanya lebih besar kayak gitu, karena akses market itu lebih gede gitu ya. Jadi itu. Habis itu berikutnya, mengapa produk digital sangat menguntungkan bagi seorang pemula? Produk digital adalah cara paling cerdas untuk bisa memulai bisnis karena risikonya yang sangat rendah. Yang pertama adalah hemat biaya, nggak perlu ribet, nggak perlu ngeprint, nggak perlu ya segala macam kirim ke pakai distributor segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buat sekali jual selamanya. This is bullshit man. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak, oh gue udah bikin produk digital terus gue jual selamanya, nggak bisa kayak gitu bro. Jadi kalau teman-teman bikin satu produk, misalnya bikin satu buku yang modelnya kayak begini gitu kan, ada namanya adalah konsep atau teorinya adalah namanya product life cycle. Jadi kalau teman-teman bikin buku kayak begini, itu ada produk kayak gini nih. Dari awal naik sampai atas, tengah gitu, start turun lagi ke bawah gitu ya. Jadi itu adalah product life cycle. Jadi kalau teman-teman berharap bikin satu e-book misalnya atau satu produk digital e-course lah gitu ya. Nah, habis itu jual selamanya, terus laku selamanya, cuan selamanya, lu ngimpi anjir. Nggak bisa gitu caranya gitu kan. Caranya adalah ya terus lu update terus gitu kan. Kira-kira audiensnya problemnya apa, diupdate lagi terus secara terus menerus sampai mereka bisa dapat value-nya dari sana. Jadi kayak gitu. Nggak bisa semuanya dijual barengan semuanya segala macam. Nah, tapi ada caranya dan ada tekniknya untuk bisa cuan dari produk digital. Tekniknya adalah yaitu namanya adalah vertical scaling dan horizontal scaling. Balik lagi kalau mau belajar lebih dalam, beli kursus gua deh, kreator viral, biar gua ngejelasinnya lebih enak di sana, materinya udah lengkap di sana gitu kan. Jadi kayak gitu ya. Itu. Yang ketiga adalah distribusi kilat. Udah tadi ya, tanpa batasan wilayah, orang Papua juga bisa beli produk digital lu. Habis itu berikutnya jenis produk yang cocok untuk langkah awalmu. Jangan merasa terintimidasi, kamu tidak perlu membangun aplikasi rumit untuk bisa memulai. Berikut ada beberapa pilihan produk digital yang sangat ramah untuk bisa teman-teman gunakan atau mulai untuk bisa bikin. Misalnya kata teman-teman mau bikin e-book atau panduan PDF berisi informasi bermateri seperti tutorial masak, tips diet atau cara belajar gitar. Tips ngegait gebetan 101 kata unik untuk bisa ngegait gebetan. Lu jual gituan aja juga lu bisa gitu kan. Atau 1001 prompt untuk bisa bikin bos senang.
bikin laporan, bikin apaan, itu semua bisa diatur semua gitu kan. Tinggal lu aja gimana caranya mempackage itu supaya orang-orang mau beli produk digitalnya kayak gitu ya. Jadi itu. Habis itu berikutnya sini template desain setiap pakai seperti template Instagram, desain CV atau kartu undangan ya. Orang-orang kalau bikin CV zaman sekarang tuh agak-agak ya segala macam kayak gitu jelek. Mungkin bisa dijual template desainnya. Buat gue pribadi, CV gue sangat jelek gitu ya dari sisi desainnya. Gue nggak ada CV gue desainnya, misalnya gue programmer gitu, PHP berapa persen ya ada lingkarannya. Males banget gue ngeliatin kayak gitu nih. Jadi kalau gue cuman kalau resume gue itu biasanya cuman teks doang. Ini gue di sini kuliahnya di sini, ini apa proyek-proyek yang gue pernah kerjain segala macam gitu ya, tipikal lebih profesional segala macam. Tapi ada juga yang perusahaan yang butuh itu PHP-nya berapa persen atau skill lo berapa persen, ya udahlah ya, itu mungkin bisa jualan yang kayak gituan ya. Dan yang kedua, yang ketiga adalah video tutorial, rekaman sederhana saat kamu menjelaskan satu keahlian, misalnya cara edit video di HP dan seterusnya. Itu ya e-course lah, itu bisa lebih e-course yang sederhana, cara masak apa segala macam itu bisa juga dibikin. Habis itu yang keempat adalah preset atau filter, pengaturan warna otomatis agar foto atau video audiens terlihat lebih menarik kayak gitu. Ini cara-cara segala macam itu bisa juga dijual ya, atau preset atau filter ya custom add-on kayak gitu lah ya. Nah, habis itu di sini, sebelum gue lanjut lagi, di sini ada pilih kubumu ya, antara membuat ebook yang berisi banyak tulisan bermanfaat atau template desain yang cantik dan praktis. Kamu lebih tertarik tim yang mana nih? Kasih tahu alasannya di deskripsi di bawah ya. Oke, jadi kayak gitu ya soal masalah produk digital, mesin uang pintar tanpa ribet. Jadi tadi gue udah ngejelasin tentang seberapa besar potensi cuannya dari produk digital, terus gue juga ngejelasin tentang mesin uangnya nih kayak gimana ya dari sisi produk digital. Tapi gue sedikitnya mungkin agak sedikit lupa ya buat teman-teman ya. Nih, gue kasih tahu ya glimpse-nya. Nih ada satu buku namanya adalah 1 Million Followers gitu ya. Lo tahu nggak dalam buku ini isinya apa? Di dalam buku ini isinya orangnya yang bikin buku ini. Kalau lo mau dapetin 1 juta followers, caranya nih mereka ngajarin, ini ada salah satu buku bestseller ya. Lu jangan ngasal lo. Ini ada salah satu buku bestseller yang diajarin sama dia kalau lo mau ngejar 1 juta follower secara cepat. Cara yang paling cepat adalah kejar emerging market. Emerging market tuh kayak market audience yang ada di Asia, misalnya kayak contohnya Cina, India, Indonesia yang punya populasi digital sangat luar biasa besar. Nih dijelasin dalam buku ini gitu kan. Nih itu. Jadi orang-orang bule ngajarin gitu ya ke nih buku ini ngajarin ke orang-orang bule untuk kalau lo mau gede, lo harus kejar market Cina, India, Indonesia. Kebayangkan berarti seberapa besarnya gitu kan market Indonesia ini gitu. Jadi kalau lo punya buku atau kalau lo bikin produk digital di Indonesia yang tadi bentuknya kayak tadi ya, e-book atau template segala macam, lo nggak perlu pusing gitu marketing atau masarin itu ke luar negeri segala macam, nggak perlu. Lo tinggal aja pasarin ke Indonesia ya, yang market lo sendiri, nih negara lo sendiri kayak gitu, untuk bisa gede di dalam negara lu sendiri kayak gitu ya. Balik lagi nih kalau misalnya kita lihat di sini ya di Indonesia, nih ada peta Indonesia ya. Nih Indonesia sekarang itu generasi emasnya di 2045. Artinya adalah sekarang Indonesia ini banyak banget ya Gen Z bahkan Gen Alpha nantinya yang butuh sebuah ilmu baru yang bisa bikin mereka survive. Coba lu lihat ya, pelajaran lu waktu SD, pelajaran lu waktu SMP, pelajaran lu waktu SMA, pelajaran lu waktu kuliah, apa yang diajarin waktu lu mengemban edukasi ini, apa yang diajarin? Yang diajarin adalah fundamental, fondasi gimana caranya lu bisa kerja ya, atau bisa melakukan riset untuk bisa lu tentang suatu pengetahuan tertentu gitu. Misalnya kayak gua gitu kan, misalnya ilmu komputer yang gua diajarin selama kuliah adalah gimana cara lu bisa kerja, lu bisa riset segala macam kayak begitu-begitu. Tapi life skill lainnya gua belajarnya di mana? Selama hidup tuh waktu SD, SMP, SMA, kuliah, gua nggak pernah satupun diajarin ya tentang pengetahuan kayak misalnya life skill, kayak misalnya gimana caranya untuk bisa memanage keuangan, menentukan karir. Ntar gue ke depannya nih
jenjang karir gue kemana arahnya, atau juga gue menentukan suatu spesifik skill khusus yang lagi misalnya ntar nih projection ke depannya nih lu ada tentang AI, lu harus belajar tentang AI segala macam kayak gitu ya, nih belajarnya di mana. Terus abis itu juga kayak pengetahuan tentang bisa menemukan opportunity atau kesempatan baru tentang bisnis segala macam, nggak ada yang diajarin sama sekali selama gue SD, SMP, SMA, kuliah, nggak ada yang diajarin. Nah, jadi kalau teman-teman bisa bikin produk digital ya teman-teman yang bisa gitu ya fulfilling ini tadi, life skill ini gitu, itu akan sangat dibutuhkan sama market Indonesia. Karena mereka Gen Z sama Gen Alpha ini mau belajar di mana? Di sekolah? Nggak mungkin. Di tempat kuliah ya kalau mereka ngambil bisnis. Ya kalau mereka ngambil yang tadi gitu kan finance. Ya itu pun cuma satu. Yang lain-lainnya gimana? Karena ada banyak nih ya life skill yang mereka butuhkan kan. Jadi gimana? Ya dari mana mereka harus belajar? Ya dari produk digital lu gitu ya. Jadi kalau lu mau jualan produk digital itu adalah nggak cuman lu bisa dapet cuan dari sana, tapi lu juga bisa dapet atau memberikan value buat orang-orang Gen Z dan Gen Alpha ini supaya mereka nggak bego-bego amat ya zaman sekarang orang Indonesia kena pinjol, kena apalah, gue bilang bego banget sih gitu kan. Padahal menurut gue kayak men, kan di luar sana kan lu ada tahu caranya untuk bisa manage keuangan dengan benar lah segala macam. Gimana? Kenapa kalau masih kena pinjol segala macam? Ada masalah apa dengan diri lu gitu kan? Kenapa lu kok nggak bisa manage keuangan lu? Tapi bang, gua nggak punya ini karena, aduh, itu mungkin pembahasan lainnya ya. Oke, intinya adalah menurut gua aneh aja gitu ya. Kalau lu punya pengetahuan atau lu tahu tentang bagaimana caranya lu bisa memanage financial lu dengan benar, kayaknya lu kena pinjol tuh kayaknya akan sangat jauh deh gitu ya. Jadi itu balik lagi ya, itu adalah salah satu opportunity yang teman-teman bisa eksplorasi lagi ke lebih dalam dan lebih luas supaya orang-orang Indonesia bisa jadi lebih pintar dan bisa ngebantu mereka juga. Jadi nggak cuma jualan doang. Habis itu kita masuk nih ke dalam materi berikutnya. Nah, ini ada sesuatu hal yang baru, mungkin teman-teman baru dengar ya. Jadi adalah evolusi produk, mengapa PDF mulai ditinggalkan. Meskipun masih sekarang banyak juga yang dari sisi produk digital banyak yang berjualan PDF, tapi transformasi produk digital udah banyak juga gitu kan, yang kemudian nggak cuma berjualan PDF, e-course, tapi ada juga yang berjualan kayak misalnya bentuknya kayak gini ya. Ini disebut dengan namanya adalah knowledge bank, di mana di dalam knowledge bank itu isinya adalah pengetahuan tentang suatu spesifik kategori tertentu. Misalnya ya, di sini gue kreator viral, yang gue jual di kreator viral itu bukan e-book, gue nggak jualan e-book. Gue juga nggak jualan cuma e-course doang kayak gitu ya. Gue jualan knowledge bank. Knowledge bank bentuknya gimana nih? Kreator viral nih gue kasih lihat. Jadi bentuknya kayak gini ya, interconnected network. Jadi kalau lo sobek kepala gue sekarang nih, lo sobek nih kepala gue, lo kalau terus lo ambil ya pengetahuan gue tentang digital, pengetahuan gue tentang gimana cara bikin produk digital, gimana caranya memasarkannya, gimana tentang penggunaan AI segala macam. Ini dia isi kepala gue ya, ini kepala gue tuh isinya ini gitu ya. Nih knowledge banknya tuh isinya ini gitu ya. Nih gue zoom. Jadi dengan menggunakan knowledge bank ini buat gue pribadi, dan gue berharap buat orang-orang lain yang baca, lu nggak cuma sekedar baca PDF book begini doang, apaan begini kan. Jadi lu belajarnya cuma singkat doang ya, lu ngertinya pengetahuan lu parsial. Tapi kalau misalnya lu punya knowledge bank yang bentuknya kayak begini gitu ya, jadi lu bisa tahu ya pengetahuan satu dengan pengetahuan lain bedanya apa. Misal contohnya ya kayak viral hook arsitek sampel di sini ya, oh ternyata ini berhubungan dengan curiosity hook, oh ini berhubungan dengan storytelling hook. Jadi kalau gue belajar ini, gue harus belajar ini lagi untuk supaya gue bisa lebih paham lagi ke depannya tentang misalnya cara pengembangan produk digital dan seterusnya. Jadi kayak gitu ya, itu caranya untuk kita bisa jadi jauh lebih pintar ya. Nggak cuman sekedar ya baca satu buku terus habis itu lu jual satu buku selesai, nggak kayak gitu. Makanya kalau gue lebih suka adalah tujuan gue berjualan produk digital adalah nggak cuma sekedar mau cari duit, tapi gue pengen bikin orang lain jadi pinter gitu. Kayak orang Indonesia nih IQ-nya rata-rata 78, gue nambahin satu aja kayak udah alhamdulillah gitu kan. Jadi lu nggak terjerumus untuk hal-hal yang menurut gue bego aja gitu kan. Jadi kalau misalnya ini kan lu bisa survive ke depannya kayak gitu. Nah, salah satunya adalah life skill set yang lu harus punyain adalah lu harus bisa gitu untuk mengembangkan produk digital lu sendiri gitu ya. Karena ini adalah ke depannya ya, ini adalah salah satu peluang cuan yang sangat luar biasa besar ya. Kalau tertarik ya linknya di deskripsi bawah ya, kreator viral nih gitu. Nah, habis itu berikutnya di sini juga ada beberapa benefitnya, bisa kemudahan cari, bisa melakukan pencarian dengan cepat, bisa melakukan bisa ngelihat keterhubungan antara satu materi dan lain-lain, bisa juga melakukan pembaruan gitu ya, download secara otomatis, bisa juga dari
sisi kreativitas itu bisa kita nambahin ya note-note baru atau pengetahuan-pengetahuan baru yang ke dalam knowledge banknya kita, sehingga kita nggak akan pernah habis gitu ya pengetahuan yang ada di dalamnya, dan kita bisa ngelihat secara holistik atau ngelihat secara holistik tentang suatu pengetahuan tertentu dengan secara detail kayak gitu. Lu bisa ngelihat nih, ngelihat pengetahuan tuh nggak cuma sekedar dari satu angle doang kayak misalnya kayak gini kan, tapi kita bisa ngelihat dari berbagai macam sisi segala macam. Kita bisa lihat dari knowledge bank yang bentuknya kayak gini gitu ya. Lalu kemudian berikutnya lanjut lagi di sini adalah slide keempat adalah visi kreator. Menjadi kreator produk digital bukan hanya soal punya produk bagus atau jago jualan gitu ya. Fondasi terpenting yang akan membantu bertahan 5 hingga 10 tahun ke depan, apalagi di zaman AI saat ini, adalah etika dan integritas. Tanpa ini produkmu mungkin viral sebentar tapi akan cepat dilupakan. Jadi teman-teman yang sekarang kayak ikutan kursus segala macam, terus lu disuruh jualan produk digital segala macam yang cuma tinggal comot, cepret, terus habis itu lu jual lagi ya. Oke, mungkin di awal lu akan menikmati gitu kan. Oh iya nih ada untung segala macam bla bla bla. Tapi tunggu aja beberapa tahun lagi ke depan gitu kan. Kalau lu nggak punya personal brand, lu nggak punya etika, lu nggak punya integrity untuk bisa ngebantu orang, lu jualan produk ya produknya error segala macam, terus ditanyain orangnya juga nggak jawab kemana segala macam kayak gitu kan. Dia memberikan sesuatu yang sangat minimal tanpa value sama sekali kayak gitu kan. Kayak itu menurut gua lu bakalan, ketika lu nanti jualan lagi produk 1 laku, produk 2 belum tentu laku, produk 3 belum tentu laku, dan seterusnya lu akan mati di dalam dunia produk digital ini. Makanya kalau misalnya lu mau berjualan produk digital, pastikan adalah lu punya suatu etika dan integritas yang sangat tinggi gitu ya. Jadi berikan value setinggi-tingginya untuk orang-orang yang mau belajar dari lu kayak gitu ya. Karena mereka juga punya problem. Mereka nih kesian gitu kan. Pengen nyelesain masalah mereka gitu kan. Gimana cara nyelesain masalah mereka? Ya lu bantuin. Jangan malah lu udah mereka beli, udah ngeluarin duit capek-capek gitu kan. Terus abis itu lu malah lu isengin gitu kan dengan bikin produk digital yang asal-asalan. Kalau gua sih gua nggak tega anjir kayak gitu, to be honest ya. Jadi ya itu sedikit curhat lah. Jadi kalau bisa lu punya etika dan integritas yang tinggi. Tujuan adalah bikin produk digital nggak cuman untuk bisa cuan, tapi juga untuk bisa membantu sesama orang yang lain kayak gitu. Nah ini ya beberapa contohnya ya, janji produk misalnya. Kalau teman-teman orang yang nggak punya etika segala macam, bodo amat yang penting gue laku. Nah udah nih pokoknya beli, gue atur strateginya pakai copywriting yang bagus, blablabla, bodo amat, sisanya gue nggak peduli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kualitas isi hasil copy paste tanpa riset. Ya udah intinya copy paste aja gitu kan, dari mana sumbernya comot segala macam itu, atau bahkan ngambil nyolong punya orang, ya udah copy paste aja jual gitu kan ya, itu mati lu habis itu kan gitu. Ketika testimoni menggunakan testimoni palsu, ini yang paling parah sih ya. Kalau misalnya emang belum ada testimoninya, ya udah nggak usah dipaksain gitu kan. Ya udah jujur aja, gue belum ada testimoni nih gitu kan. Tapi gue adalah orang yang expertise gue di bidang ini. Gue banyak baca buku nih, gue udah riset, gue udah banyak nonton video nih gitu kan. Gue kumpulin semuanya, gue dijadikan sebuah framework yang menurut gue ini bagus, dan hasilnya adalah gue bisa mendapatkan segini, dan hasilnya adalah gue bisa jadi lebih efisien. Udah cerita gitu aja, nggak usah sok-sokan pakai testimoni segala macam. Apalagi testimoninya di-generate pakai AI gitu palsu, ya lu ketahuan mampus lu gitu kan kayak gitu. Jadi pastikan adalah lu be honest, be authentic aja, udah lu di dalam dunia digital ini lu bisa survive gitu ya. Habis itu layanannya adalah setelah dibayar pembeli ditinggal ya, udah habis beli pakai ditinggal. Kalau gue beli produk digital, gue ada yang nanya segala macam ya gue jawab gitu ya, ada yang nanya segala macam gitu ya, bahkan yang nggak beli produk digital gue pun gue jawab gitu kan. Lu lihat di channel gua segala macam gitu, kadang-kadang di YouTube itu ada yang nanya segala macam, beli enggak gitu, ya udah jawab, ya udah jawab aja gitu kan. Nah kenapa gitu ya, mungkin itu sedekah gua ya. Kalau misalnya ntar nggak belinya, pikirannya gini, kalau misalnya lu muslim ya dia nggak beli, akan ada orang-orang lain yang akan didatangkan untuk membeli produknya lu gitu ya. Jadi berbuatlah baik kepada orang lain gitu kan, terserah mereka mau beli apa enggak, bodo amat gitu kan. Yang penting lu bisa kasih solusi, lu bisa kasih manfaat ke mereka, akan didatangkan ya sama Tuhan gitu ya, Allah gitu kalau lu muslim ya, akan didatangkan orang-orang lain yang akan beli dari produk lu, yang akan beli produk lu. Bahkan mungkin yang sesuatu hal yang lu nggak tahu gitu kan, lu jualan harga produk berapa gitu kan, tiba-tiba lu dapet tender berapa tiba-tiba dari mana, kan lu nggak tahu kan. Jadi ya berbuat baik aja, bikin suatu integritas, bikin suatu etika yang bagus, nanti lama-lama juga ketika orang percaya, orang-orang akan beli dari lu tanpa disuruh kayak gitu ya. Habis itu di sini berikutnya ada checklist tiga checklist sederhana untuk bisa buat teman-teman mulai.
guys. Yang pertama adalah apakah ini benar. Jadi pada saat teman-teman mau bikin suatu produk digital tentu, apakah ini benar untuk teman-teman mau jual gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini bermanfaat buat orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah ini sopan gitu ya. Apa yang lu jual, apa yang lu bikin adalah representasi dari isi kepala lu dan representasi dari lu. Kalau lu jualan 10 atau 99 posisi bercinta untuk para wanita, lu jualan kayak gitu, ada tampang lu, ada muka lu ngejelasin gitu kan. Ya artinya adalah lu menunjukkan ke dunia bahwa lu adalah orang yang suka bercinta, bro. Terlepas dari cara marketing, branding lu segala macam, kalau lu jualan gituan gitu, orang tahu, waduh, ya kan, lu image lu atau brand lu akan jadi orang yang berjualan posisi bercinta ini. Makanya kalau gue bilang ya, kalau misalnya lu berjualan produk digital, cara yang paling sederhana dan cara yang paling gampang adalah lu harus bisa menemukan atau melakukan eksplorasi diri. Lu tuh siapa? Kenapa sih lu diciptakan di dunia ini? Dan kira-kira gitu ya, expertise lu tuh di mana kayak gitu kan. Nah, lu harus bisa menemukan itu, ikigai ya sebutannya ya. Nah, dari situ kemudian lu berjualan. Nggak langsung kayak ini coba ini jualan. Waduh, men, kalau lu jualan kayak begitu, bro, personal brand lu jelek, besok next produk kedua, produk ketiga pusing lu jualinnya kayak gituan. Kenapa? Karena orang udah mikir nih orang tukang seks gitu atau tukang bercinta misalnya kayak gitu kan. Gua nggak mau, masa dia tiba-tiba jualan apa ya? Jualan produk edukasi gitu kan. Masa gak nyambung gitu kan. Makanya lu harus bisa menemukan. Nah, ada juga di dalam kreator viral ini ada salah satu materi yang namanya adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan ikigai kita dengan cara dengan berinteraksi dengan AI. Namanya adalah AI-nya Who Am I. Nanti gua akan bahas lah lebih detail kayak gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Jadi pilih kubu antara punya satu produk yang viral banget tapi kualitasnya biasa aja, atau punya 100 pembeli setia yang selalu beli produk apapun yang kamu buat karena mereka percaya, karena mereka trust sama lu. Jadi kamu lebih pilih tim yang mana nih gitu kan gitu. Habis itu berikutnya sekarang kita masuk ke penutup. Jadi selamat, kamu sudah menyelesaikan hari kedua. Kamu sekarang sudah tahu bahwa pasar Indonesia sangat luas ya. Produk digital ini adalah aset terbaik untuk pemula dan integritas adalah kunci keberhasilan jangka panjang gitu ya. Slowly but sure ya, making sales based on integrity and ethics gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya udah mulai ini, nanti spikingnya akan terus stable instead of lu sekali cuk gitu kan langsung tus gitu naik ke atas, tapi besok-besoknya lo akan pusing sendiri. Jadi pastikan adalah ya tadi gue udah kasih tahu strategi-strategi segala macam, gunakan strategi-strategi tersebut untuk bisa membangun bisnis digital lo melalui produk digital gitu ya. Nah, kemudian rencana aksi hari ini adalah yang pertama adalah instalasi, itu udah pasti ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu kan mau bikin jualan produk digital apapun gitu ya, teman-teman pasti akan selalu ada dokumentasinya segala macam kan, entah dalam bentuk PDF atau mau bikin dalam bentuk video, butuh bikin skrip segala macam. Ya, teman-teman butuh salah satu aplikasi yang bisa ngebantu teman-teman semua. Salah satu aplikasinya namanya adalah Makanut ya. Teman-teman bisa download dan install secara gratis di maka.agungsundoro kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat lah di sana dan coba install, lalu kemudian bisa teman-teman pelajarin gitu kan. Untuk nanti gua akan bikin video juga bagaimana cara bisa membangun produk digital dengan menggunakan Makanut ini. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah buat satu folder khusus vault di laptop kamu dengan nama misalnya apa, bisnis digital gue atau apa, produk digital gue dan seterusnya, di mana di situ kemudian teman-teman bisa melakukan riset segala macam dan disambungkan pengetahuannya satu sama sorry guys, bersin. Oke, itu jadi yang kedua ya. Yang ketiga adalah validasi ide. Ambil ide produk digitalmu, lalu lakukan checklist 3 detik ini gitu ya. Memastikan ide kamu berintegritas dan benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Kalau misalnya teman-teman lain ya mau beli produk teman-teman gitu ya. Kalau misalnya jual 101 cara bercinta, lu manfaatnya ya mungkin buat sebagian orang bermanfaat, tapi buat orang lain ya, anak kecil yang nonton segala macam, aduh gua nggak kepikiran tuh kalau misalnya kayak gitu ya, berjualan produk digital yang seperti itu gitu. Kayak dari sisi hati gue aja gue nggak bisa gitu kan, anak kecil nonton itu terus berimajinasi aneh-aneh segala macam, nggak bisa gue. Jadi ya pastikan adalah teman-teman punya integritas dari tadi ya, dengan menggunakan checklist yang tadi. Pastikan produk digital teman-teman itu adalah tepat sasaran, sesuai sama teman-teman dan ada marketnya, dan juga nggak ngerusak
orang lain kayak gitu ya. Ya paling itu aja sih ya materi untuk day 2 ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat manfaatnya di sini ya, dan teman-teman juga bisa mengerti dan memahami bahwa seberapa besar etika dan integrasi itu penting ya. Nggak cuma dari sisi untuk berjualan produk digital, tapi juga dari sisi karir ke depannya gitu. Jangan sampai teman-teman ngerusak itu untuk sekedar mencari uang doang cepet-cepetnya gitu. Jadi balik lagi slowly but sure, tapi nanti bisnis teman-teman bisa sustainable ke depannya gitu ya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa kalau videonya bermanfaat bantu share, like, dan komen. Terus juga di situ ada website gue di amazon.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thanks for nonton. Oke, bye.